usaha negara. Terdapat dua sudut pandang dalam menilai sahnya suatu keputusan tata usaha negara, yakni dari sudut pandang doktrin dan normatif. Ditinjau dari sudut pandang doktrin, menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip oleh Jandra, ada 4 syarat sahnya suatu keputusan tata usaha negara, yakni yang pertama yaitu keputusan tata usaha negara harus dibuat oleh alat atau organ yang berwenang untuk membuatnya. Dan yang kedua, oleh karena keputusan tata usaha negara merupakan suatu pernyataan kehendak, maka pembentukan kehendak tersebut tidak boleh mengandung kekurangan yuridis, yakni tidak boleh mengandung paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Dan yang ketiga, keputusan tata usaha negara harus diberi bentuk atau form yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya, dan pembuatannya harus memperhatikan cara atau prosedur pembuatan keputusan tata usaha negara itu, manakala cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut. Dan yang keempat atau yang terakhir, isi dan tujuan keputusan tata usaha negara harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasarnya. Terkait dengan syarat-syarat keabsahan atau suatu keputusan tata usaha negara, Jandra yang mengutip pandangan Van der Waal membagi syarat-syarat tersebut menjadi 2 golongan, yakni yang pertama, syarat-syarat material meliputi instansi atau alat negara yang membuat keputusan tata usaha negara tersebut harus berwenang menurut jabatannya, baik kewenangan dalam lingkup wilayah hukumnya maupun kewenangan berdasarkan persoalannya. Dan yang ke-B, dalam kehendak alat negara yang membuat keputusan tata usaha negara tidak boleh ada kekurangan-kekurangan yuridis seperti kehilapan, penipuan, paksaan, dan penyogokan. Dan yang ke-C, keputusan tata usaha negara harus berdasarkan suatu keadaan tertentu. Dan yang ke-D, keputusan tata usaha negara tersebut harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, menurut isi dan tujuan sesuai dengan peraturan-peraturan lain yang menjadi dasar keputusan tata usaha negara tersebut. Dan yang kedua, syarat-syarat formil meliputi A. Syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan persiapan dan cara pembuatan suatu keputusan tata usaha negara. Dan yang ke-B, keputusan tata usaha negara harus diberi bentuk yang ditentukan. C. Syarat-syarat yang ditentukan berkaitan dengan pelaksanaan keputusan tata usaha negara. Dan yang terakhir atau D, jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya suatu keputusan tata usaha negara dan pengumuman keputusan tata usaha negara itu tidak boleh dilewati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara sejatinya memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dikarenakan keputusan tata usaha negara lebih merupakan instrumen administrasi negara yang merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas konkret daripada penjabaran suatu undang-undang. Keputusan tata usaha negara memiliki nilai fleksibilitas yang lebih, sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan kemauan atau mampu mengkomunikasikan kemauan antara pihak pengatur dengan pihak yang diatur demi tujuan bersama. Berdasarkan kekuatan hukumnya, keputusan tata usaha negara digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah keputusan tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum tetap atau mutlak, yaitu apabila keputusan tata usaha negara ini telah dikeluarkan, maka kekuatan hukum yang berlaku menyertainya bersifat terus. Walau demikian, ada keputusan tata usaha negara ini yang memiliki waktu yang relatif, yaitu keputusan tata usaha ini beserta kekuatan hukum yang menyertainya hanya berlaku 1 kali saja dalam suatu tahap tertentu saja. Contoh dari keputusan yang relatif ini adalah IMB atau izin mendirikan bangunan. Selain daripada kekuatan keputusan tata usaha negara yang berlaku tetap, kekal, atau mutlak tadi, ada golongan kedua, yaitu keputusan tata usaha negara yang bersifat atau berkekuatan hukum sementara, yaitu keputusan tata usaha negara yang kekuatan hukum yang menyertainya ini hanya berlaku dalam suatu jangka waktu tertentu, atau dengan tegas disebutkan atau tertera dalam keputusan itu suatu tenggat waktu tertentu.
Contoh dari keputusan tata usaha negara yang memiliki tenggat waktu sementara ini adalah SIM atau Surat Izin Mengemudi. Namun, ada juga keputusan tata usaha negara yang bersifat relatif sementara. Sebagai contoh adalah surat keputusan pengangkatan pegawai, di mana surat keputusan pengangkatan pegawai ini bersifat atau berkekuatan hukum sementara. Walau demikian, mampu dipercepat atau diperlambat masa berlakunya. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin.